lembaga pemerintah walaupun tidak secara eksklusif terhadap kekaburan antara sektor publik dengan sektor swasta. Di sini perlu ditegaskan bahwa sepanjang kebijakan itu pada saat perumusannya diproses atau setidaknya disahkan atau diklarifikasikan oleh lembaga-lembaga pemerintah, maka kebijakan tersebut disebut kebijakan negara. Kemudian yang ke-10, kebijakan merumuskan bahwa mendefinisikan secara subjektif. Hal ini berarti pengertian yang termaktub dalam istilah kebijakan seperti proses kebijakan, aktor kebijakan, tujuan kebijakan, serta hasil akhir suatu kebijakan dipahami secara berbeda oleh orang yang menilainya. Sehingga mungkin saja bagi semesta pihak dan perbedaan penafsiran mengenai misalnya tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Berikutnya, sementara itu, Parsons memberikan gagasan tentang kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mendukung tujuan politik. Menurut kata polisi, mengandung makna kebijakan sebagai rasional, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan. Artinya, sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, Nurcholish memberikan definisi tentang kebijakan sebagai keputusan dan organisasi yang dimaksud untuk mencapai tujuan tersebut. Berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal yang pertama, pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksanaan kebijakan. Yang kedua, penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksanaan maupun dengan kompleks sasaran yang dimaksud. Maka kebijakan seperti yang dikutip oleh Jones dalam pandangan Prof. Heinz Eulu dan Kenneth Freud yang menyatakan bahwa kebijakan itu ialah a standing decision characterized by behaviors, consistency, and rativeness on the part of both those who makes it and those who abide by it. Menurut Jones, bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan atau verification tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Sekalipun definisi menimbulkan beberapa pernyataan atau masalah untuk menilai beberapa lama sebuah keputusan dapat bertahan atau hal apakah yang membentuk konsistensi dan pengulangan tingkah laku yang dimaksud serta siapa yang sebenarnya dilakukan jumlah pembuat kebijakan dan pematuh kebijakan tersebut. Namun demikian definisi ini telah memperkenalkan beberapa komponen kebijakan publik. Selanjutnya tentang kebijakan publik. Kebijakan publik sendiri mengemukakan public policy is whatever governments close to do or not to do. Konsep ini menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tindakan
atau tidak dilakukan. Menurutnya bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan kebijakan negara tersebut, harus meliputi suatu tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat. Di samping itu, suatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan oleh suatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan suatu yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, kebijakan menurut D adalah merupakan upaya untuk memahami yang pertama apa yang dilakukan dan untuk tidak dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, apa penyebab atau yang mempengaruhinya, dan yang ketiga, apa dampak dan kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Kemudian yang B, tingkatan kebijakan publik. Kebijakan publik memiliki tingkatan. Nugroho menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni yang pertama kebijakan publik yang bersifat makro atau umum. Untuk mendasar yaitu A. Undang-Undang 1945, B. Undang-Undang Perpu, yang C. Peraturan pemerintah, yang D. Peraturan presiden, dan E. Peraturan daerah. Yang kedua, kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah atau penjelasan pelaksanaan. Kebijakan ini dapat membentuk peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota. Kebijakan dapat pula berbentuk suatu keputusan bersama atau SKB antara menteri, gubernur dan bupati dan wali kota. Kemudian yang ketiga, kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, bupati, dan wali kota. Dari gambaran tentang hierarki kebijakan di atas, nampak jelas bahwa kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah merupakan kebijakan publik yang bersifat strategis tapi belum implementatif, karena masih memerlukan derivasi kebijakan berikutnya atau kebijakan publik penjelasan atau yang sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan. Terkait dengan hierarki kebijakan secara umum, Abidin membedakan kebijakan dalam 3 tindakan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, kebijakan pelaksanaan yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang. Yang ketiga, kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Kaji mengemukakan bahwa pendapat beberapa unsur yang terkandung dalam kebijakan publik sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan suatu mempunyai tujuan untuk atau berorientasi pada tujuan tertentu. Yang kedua, kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Yang ketiga, kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan. Yang keempat, kebijakan publik bersifat positif atau merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu dalam memecahkan masalah publik tertentu. Dan bersifat negatif, keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan
sesuatu. Yang kelima, kebijakan publik positif selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa atau otoritatif. Dengan memahami pendapat para pakar tentang kebijakan tersebut, setidaknya terdapat butir-butir yang merupakan ciri penting dari pengertian kebijakan. Butir-butir tersebut adalah yang pertama, kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup. Yang ketiga, kebijakan harus dapat dilakukan oleh unit organisasi pelaksanaan. Yang keempat, kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui hasil atau tindakan dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, kebijakan atau produk hukum yang harus ditaati dan berlaku mengikat terhadap warganya. Kemudian yang C, model-model kebijakan publik. Penggunaan model dalam kebijakan publik sangat penting menurut Toha. Manfaat sebuah model akan tergantung pada kemampuannya untuk menyusun dan menyederhanakan kehidupan publik. Selanjutnya diurai oleh Toha tentang model-model kebijakan publik. Yang pertama, model elit atau Volis sebagai preferensi elit. Istilah elit menurut kamus adalah kebagian yang terpilih atau tersaring jika diterapkan dalam kehidupan kelompok. Maka elit adalah bagian yang superior secara sosial dari suatu masyarakat. Dan jika diterapkan dalam kehidupan politik, elit adalah bagian atau kelompok tertentu dari suatu masyarakat yang sedang berkuasa. Kalau dalam suatu masyarakat semua bagian atau kelompok secara bersama-sama berkuasa, seperti dalam demokrasi langsung dan dalam prinsip-prinsip kebersamaan dan kebulatan suara atau unanimit prinsip. Maka di sini tidak ada elit yang berkuasa, atau dengan kata lain tidak ada political elite. Public policy dalam model elit ini dapat dikemukakan sebagai preferensi dari nilai-nilai elit yang berkuasa. Walau sering dikemukakan oleh tokoh-tokoh elit itu sendiri bahwa public policy yang dianut adalah merefleksi dari tuntutan-tuntutan rakyat banyak. Hal tersebut dampak lebih memancarkan sebagai mitos dibanding dari kenyataan yang sesungguhnya. Teori model elit menyarankan bahwa rakyat dalam hubungan dengan public policy hendaklah dibuat apatis atau miskin akan informasi. Elit di sini digambarkan tidak seimbang dari susunan atau sosioekonomi dari masyarakat. Teori model elit ini secara singkat Toha merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat dalam suatu negara tertentu dibagi atas dua bagian, yakni bagian yang mempunyai kekuasaan dan bagian yang tidak mempunyai kekuasaan. Bagian masyarakat yang mempunyai kekuasaan ini jumlahnya sedikit, sedangkan masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan ini jumlahnya banyak. Hanya sejumlah kecil dari bagian masyarakat tersebut yang mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat banyak. Adapun massa tidak ikut berperan serta memutuskan public policy. Yang kedua, kelompok kecil atau beberapa orang yang memerintah adalah bukan mewakili secara tipikal dari massa yang diperintah.
polis mengalir dari kehendak elit